Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anwar. Di sini saya akan menerangkan tentang derivation atau turunan. Nah, sebelum kita belajar tentang derivation atau turunan, kita harus tahu dulu untuk apa sih derivation atau turunan itu. Pasti teman-teman bertanya, untuk apa fungsinya derivation ini? Nah, derivation ini kita pelajari atau turunan ini kita pelajari karena nantinya ini ilmu yang sangat bermanfaat, akan digunakan ketika teman-teman naik ke jenjang perguruan tinggi. Itu pasti akan menggunakan derivation atau turunan. Nah, selain itu, derivation atau turunan ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu yang lain, contohnya fisika, kimia, maupun biologi. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang derivation atau turunan. Nah, teman-teman sekalian, derivation atau turunan ini sebenarnya sudah sering kita temui dalam materi kita, terutama materi matematika. Nah, apa itu derivation turunan? Derivation atau turunan itu sendiri memiliki beberapa nama yang telah kita ketahui ya. Ada yang pertama, kemiringan. Atau slope, atau juga kalau dalam trigonometri itu tangen gitu ya. Nah, kemiringan, slope atau tangen ini sendiri sudah kita pelajari. Kemiringan atau slope ini kita pelajari ketika persamaan garis lurus ya. Kemudian tangen ini kita pelajari ketika trigonometri, itu sama saja. Atau bisa juga kita sebut sebagai garis singgung. Garis singgung. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu derivation, yaitu kemiringan, slope, tangen atau garis singgung, di sini kita akan menentukan bagaimana cara membuat rumusnya, bagaimana menemukan rumusnya. Di sini sudah ada gambar yang saya sudah gambar ya, supaya cepat, tidak memakan waktu. Nah, di sini ada grafik. Misalkan grafiknya adalah fx gitu ya, teman-teman. Kemudian dari grafik itu kita ambil dua titik, yaitu x dengan x1, kemudian y dengan y1. Y ini merupakan representasi dari x, y1 merupakan representasi dari x1. Nah, kemiringan itu atau tangen itu adalah tegak dibagi datar atau depan dibagi samping. Nah, kalau untuk grafik seperti ini, depannya itu tingginya adalah y1 min y atau kita sebut sebagai delta y. Kemudian x1 dikurang x itu kita sebut sebagai delta x. Jadi kemiringannya adalah, nah, dx itu adalah derivation x atau turunan dari x, atau ada juga yang menyebutkan sebagai dy per dx, sama aja ya. Dx atau derivation x, kemudian dy per dx itu adalah derivation y terhadap x. Jadi turunan grafik ini, fx ini kan sebagai y ya, fx sebagai y, kita turunkan terhadap x. Jadi fungsi ini kita turunkan terhadap x. Oke, kembali lagi. Kemiringan atau slope atau tangen itu kan tegak dibagi datar. Tegaknya adalah y1 min y atau delta y. Delta y per delta x, karena dia garis singgung atau pada satu titik ya, maka limitnya kita dekatkan menjadi limit delta x mendekati 0. Kenapa? Karena limit delta x mendekati 0, maka nilainya akan mendekati satu titik ya, karena dia saking mengecil, jadi dia jadi satu titik. Jadi ini adalah rumus awalnya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan rumus yang ada di buku-buku. Nah, ini adalah pengembangan dari rumus awal ini.
limit delta X mendekati 0 delta X. Nah, delta Y ini bisa kita rubah jadi Y1 dikurangi Y gitu ya. Y1 dikurangi Y. Atau bisa kita dari sini limit delta X mendekati 0 Y1 min Y per delta X. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi. Tetap ya, ini delta X. Kemudian Y1 atau ini ya, Y1 merupakan representasi dari X1 atau kita tuliskan sebagai F X1 dikurangi Y. Y adalah presentasi dari X, maka kita tulis sebagai F X gitu ya. Kemudian X1 ini kita lihat bahwa X1 merupakan panjang dari X ditambah dengan delta X. Oke, limit delta X mendekati 0 delta X. F X1 nya kita gantikan dengan X ditambah delta X ya. X1 merupakan X panjangnya ditambah delta X dikurangi F X. Ya, jadi begitulah ya. Ini adalah rumus yang biasa kita temukan di buku-buku. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya. Kita ulangi sedikit bahwa derivation adalah kemiringan, kemudian kemiringan dari suatu garis itu adalah tegak dibagi oleh datarnya atau Y sebagai tegak, X sebagai datarnya, Y per X. Atau kita lambangkan sebagai dy per dx, derivation Y terhadap X yaitu limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X. Kemudian kita jabarkan akan menemukan hasil yang seperti di buku-buku atau rumus umumnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.